Selamat datang kembali teman-teman di seri video online untuk mempelajari filsafat. Dalam seri ini kita sudah dan sedang mempelajari 100 pemikir filsafat utama dan kita akan melakukannya dalam 100 hari. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang sangat inspiratif. Dia adalah seorang psikiater, lebih cocok ke arah psikologi daripada filsafat, tetapi dampak dari pemikirannya ini memberi pengaruh yang luas termasuk ke dalam bidang filsafat. Tokoh kali ini juga seorang penulis buku yang cukup bestseller di beberapa tahun terakhir, yang dimana dia mengkonsentrasikan pemikirannya untuk mengajak kita mencari atau menemukan makna hidup yang lebih mendalam ketika kita berada di tengah penderitaan yang paling berat sekalipun. Nah, siapa sebenarnya tokoh yang saya maksud? Saya pikir mungkin teman-teman juga pernah mendengar namanya. Namanya adalah Viktor Frankl. Viktor Frankl. Nah, siapakah dia dan seperti apa pemikirannya? Mari kita dalami dan bahas lebih luas. Baik, untuk mengenalnya teman-teman perlu tahu bahwa Viktor Frankl ini adalah seorang Austria yang dia dilahirkan tanggal 26 Maret 1905. Viktor Frankl adalah seorang psikiater dan dia juga boleh dikatakan sebagai seorang filsuf yang dikenal karena teori psikoterapinya. Nah, psikoterapi dia ini unik ya, karena sebelumnya belum ada yang mengembangkan, lalu dia memulainya. Dia menyebutnya sebagai atau menamainya sebagai logoterapi. Logoterapi ini berfokus pada pencarian makna hidup sebagai inti dari eksistensi manusia. Nah, perjalanan hidup Viktor Frankl ini bukan sesuatu yang mudah dan normal seperti kita ini yang biasa gitu ya. Dia adalah korban dari Perang Dunia Kedua. Jadi selama Perang Dunia Kedua, keluarganya, karena dia adalah seorang keturunan Yahudi, keluarga dia ditangkap oleh Nazi. Dia, istri dan anak-anaknya, juga saudara-saudaranya dan orang tuanya ya. Dia dan keluarganya ditangkap oleh Nazi, kemudian dia dipenjara di beberapa camp konsentrasi, termasuk camp yang paling kejam di dunia pada masa Perang Dunia II yang terkenal dengan nama Auschwitz ya, Auschwitz. Nah, di tengah kekejaman dan penderitaan yang luar biasa itu, Frankl menemukan kekuatan untuk bertahan hidup dengan mencoba fokus pada satu hal yang sangat penting, yaitu makna hidup. Walaupun segala sesuatu di sekitarnya begitu buruknya, begitu banyak orang mati, teman-teman di dalam satu campnya, dalam satu lingkungan penjaranya itu tewas karena penyakit, karena dihukum mati di dalam kamar gas. Frankl menyadari bahwa orang-orang tetap dapat menemukan makna hidup mereka bila bahkan dalam penderitaan yang paling parah sekalipun, bila dia punya peluang, dia punya pikiran yang positif, bukan pikiran yang penuh makna, yang akan meningkatkan peluang dia untuk bertahan hidup. Jadi sepanjang orang-orang itu menemukan makna dalam hidup mereka, intinya begitu, dia akan punya peluang lebih besar untuk tetap hidup. Nah, setelah dia akhirnya selamat dari kamp konsentrasi, Viktor Frankl kemudian menulis sebuah buku yang menjadi karya fenomenalnya dan bestseller, mungkin di Gramedia masih ada terjemahannya. Judulnya Man's Search for Meaning. Man's Search for Meaning. Dalam buku yang dia tulis itu, Frankl mengungkapkan bahwa pencarian makna adalah kebutuhan yang paling mendalam dalam diri manusia.
Bahkan Frankl menyebut begini teman-teman, bahwa pencarian makna itu adalah motivasi utama yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Itu lebih penting daripada keinginan untuk mendapatkan kekuasaan, untuk mendapatkan kesenangan gitu. Jadi yang motivasi pendorong hidup utama kita adalah pencarian makna hidup. Nah, Frankl kemudian memperkenalkan konsep logoterapi. Apa itu teman-teman logoterapi? Jadi logoterapi adalah sebuah pendekatan psikoterapi yang berfokus pada pencarian makna hidup. Nah, dalam logoterapi, Viktor Frankl ini menyarankan bahwa meskipun kita tidak bisa menghindari penderitaan dalam hidup, kita selalu bisa memilih bagaimana kita memberi makna pada penderitaan itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan penderitaan, kadang-kadang kita tidak berkutik kan, kita tidak bisa menyelesaikannya, tapi kita bisa memberikan makna atas penderitaan itu. Nah, bahkan dalam situasi yang tampaknya memang tidak bisa ditoleransi sekalipun, teman-teman kita masih bisa menemukan makna yang memberikan kita kekuatan untuk tetap bertahan hidup. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana caranya? Viktor Frankl menjelaskan ada 3 cara utama yang dapat kita lakukan untuk menemukan makna dalam hidup kita. Pertama, kita bisa menemukan makna itu melalui pekerjaan atau tugas atau tanggung jawab yang sedang kita kerjakan. Kedua, atau yang akan kita kerjakan. Yang kedua, melalui makna bisa kita peroleh lewat pengalaman akan cinta dan hubungan kita dengan orang lain. Lalu yang ketiga, makna itu bisa hadir lewat pengalaman kita dalam menjalani penderitaan dengan penuh kekuatan. Kita coba bahas satu persatu. Pertama, kita bisa menemukan makna melalui pekerjaan atau tugas yang dikerjakan. Jadi salah satu cara untuk menemukan makna dalam hidup memang salah satunya adalah lewat pekerjaan atau kontribusi yang ingin kita berikan kepada orang lain. Frankl menyebutkan ketika kita merasa bahwa pekerjaan atau tugas yang kita lakukan ini punya tujuan yang lebih besar daripada sekedar memberi keuntungan pada diri kita pribadi, nah hal itu bisa memberikan kita rasa kepuasan kan. Nah, rasa kepuasan itulah yang kemudian mendorong munculnya makna yang mendalam bagi hidup kita. Dari makna itulah kita kemudian punya semacam daya atau power untuk bertahan hidup. Misalnya seorang guru yang dia merasa dibutuhkan dan telah memberikan segala yang baik bagi murid-muridnya, maka sejauh apapun sekolah yang harus dia tempuh untuk dia mengajar, dia akan menempuhnya meskipun tubuhnya mungkin sakit. Jadi makna diperoleh dari tanggung jawab yang besar, di mana orang menemukan satu kepuasan di dalam hal itu. Yang kedua adalah lewat pengalaman cinta dan hubungan. Makna bisa ditemukan dalam hubungan kita dengan orang lain. Orang lain itu orang di luar kita, kekasih kita, anak kita, orang tua kita, cinta kita pada teman gitu ya. Jadi cinta, perhatian, dan ikatan emosional yang kita bangun dengan pasangan, keluarga, teman-teman, itu bisa memberikan kita semacam rasa tujuan nih, rasa yang menjadi tujuan yang memberi kita arti dalam hidup. Yang ketiga adalah melalui pengalaman penderitaan yang kemudian dihadapi dengan penuh kekuatan. Frankl ini mengatakan bahwa kita bisa menemukan makna dalam hidup bahkan di tengah penderitaan, asalkan kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Meskipun penderitaan itu tidak bisa dihindari, kita tetap dapat menemukan kekuatan dan makna dalam cara kita menghadapinya, teman-teman. Jadi penderitaan yang diterima dengan keberanian dan keyakinan itu bisa mengubah segala sesuatu yang awalnya itu bahkan kita enggan atau trauma untuk bertemu, untuk menghadapinya,
tapi kita justru menemukan makna di situ. Nah, logoterapi Frankl itu punya pengaruh yang besar, teman-teman. Tentu saja dalam bidang psikologi dan terkhususnya psikoterapi. Logoterapi yang diciptakan oleh Viktor Frankl ini telah membantu banyak orang untuk mengatasi semacam krisis diri, krisis eksistensial dalam hidup mereka. Frankl menegaskan bahwa kebebasan terakhir yang kita miliki adalah kemampuan untuk memilih sikap kita terhadap segala situasi, bahkan yang paling sulit sekalipun. Jadi semua mungkin membatasi ya, situasi hidup kita. Kita sedang dalam kondisi yang miskin, kita dalam kondisi yang sakit, tetapi dalam situasi yang membatasi secara eksternal itu, kita tetap memiliki kebebasan yang terakhir, kebebasan pikiran kita untuk memilih sikap kita dalam situasi tersebut. Di dalam dunia modern yang penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian, ajaran Frankl ini menjadi penting sekali teman-teman, untuk kita bisa menemukan dan terus menggali makna dari apa yang kita jalani dalam hidup ini, dan bukan hanya berkonsentrasi pada rasa aman atau kebahagiaan yang sementara. Jadi dalam konteks ini, kalau kita kaitkan dengan video kita sebelumnya ya, yang kita berbicara tentang Maslow, perkaranya ini sekarang bukan bagaimana mencukupi kebutuhan sebagai motivasi hidup, tapi bagaimana di titik yang tertinggi itu adalah bukan aktualitas, tapi pencarian atau penemuan makna terdalam dari kehidupan. Nah, teori logoterapi milik Frankl ini juga punya pengaruh dan diterapkan dalam banyak bidang lain ya. Misalnya dalam bidang pendidikan, bahkan dalam manajemen perusahaan atau bisnis ya. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis misalnya itu tujuannya adalah bukan dengan menggunakan logoterapi, tujuannya adalah membuat orang itu selamat dari depresi untuk hanya memikirkan laba dan rugi, tapi menemukan makna dalam pekerjaan bisnisnya, kayak gitu. Nah, pendekatan Frankl ini memang memberikan panduan bagi banyak orang untuk mengatasi krisis identitas, dimana kan ini terjadinya nggak hanya ke satu atau dua orang di dalam konteks hidup tertentu ya. Orang yang bekerja di manapun, di sekolah, bekerja di lingkungan bisnis, bekerja di kampus, bekerja sebagai pedagang, bahkan sebagai tukang sampah, sebagai dokter, sebagai apapun, itu membutuhkan kejelasan makna hidup yang mendalam untuk menjalani hidup. Nah, segala profesi itu ataupun segala jenis kehidupan itu selalu beresiko memunculkan krisis identitas. Nah, meskipun Viktor Frankl ini dianggap sebagai salah satu tokoh besar dalam bidang psikologi, ada banyak kritik yang dilancarkan kepada pendekatannya itu. Beberapa kritikus itu berpendapat bahwa pencarian makna dalam kehidupan itu tidak selalu dapat dilakukan oleh setiap individu, terutama bagi mereka yang memang hidup dalam kondisi yang sangat sulit dan tertindas. Namun, meskipun pendekatan logoterapi ini terkena banyak kritik, banyak orang tetap merasa bahwa ajaran Viktor Frankl ini memberikan harapan dan inspirasi, bahkan ketika keadaan hidup mereka sangatlah sulit. Saya pikir cukup sekian pembahasan kita tentang Viktor Frankl. Satu hal, bahwa Viktor Frankl mengajarkan kita bahwa makna hidup bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi sesuatu yang harus kita cari dan kita bangun sendiri. Meskipun kita tidak bisa menghindari penderitaan, kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kita memberikan makna pada penderitaan tersebut dan bagaimana kita menghadapinya. Seperti yang Frankl katakan ya, ketika kita tidak dapat lagi mengubah keadaan, kita justru ditantang untuk mengubah diri kita sendiri, setidaknya cara kita memandang kehidupan.
teman-teman, semoga video ini memberikan inspirasi atau wawasan yang baru untuk teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman untuk berikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video pembahasan filsafat menarik lainnya. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar dan kita terus berdiskusi sepanjang waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap berpikir kritis.